Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dan kita akan diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Semoga kita bersama-sama bisa meresapi firman Tuhan dan kita bisa memahaminya dan menghayati firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku yang dikasihi Tuhan, seperti tanaman yang akan selalu membutuhkan pupuk, membutuhkan air, maka jiwa kita, hidup kita sebagai orang beriman pun akan selalu membutuhkan pupuk dan air kehidupan yang akan memberikan kesuburan kepada iman kita. Maka setiap hari kita diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada pelita kehidupan yang menuntun kita kepada cahaya kebenaran. Dan cahaya kebenaran ini akan menuntut kita kepada kehidupan yang kekal. Hari ini Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Yesus. Ia mengatakan Yesus adalah putra Allah yang diutus Bapa untuk memberikan kesaksian tentang apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Dan tentu kesaksian yang diberikan Yesus adalah kesaksian tentang surga. Surga adalah tujuan hidup kita. Surga adalah tujuan yang menjadi penantian kita. Karena surga merupakan suatu kesatuan intimasi, suatu kesatuan yang begitu erat relasi antara manusia dengan Allah yang memberikan kehidupan kekal. Dan inilah yang diberikan atau yang disampaikan oleh Yohanes tentang Yesus. Dan apa yang harus kita respon kepada kesaksian ini? Yohanes mengatakan bahwa puncak dari iman kita adalah ketika kita percaya dan menerima kesaksian dari Bapa melalui Yesus. Disitulah puncak dari iman kita. Percaya dan menerima kesaksian itu. Karena menerima kesaksian berarti kita ingin hidup di dalam apa yang disampaikan atau diwartakan oleh Bapa melalui putranya Yesus Kristus. Dan Yohanes hari ini memberikan suatu jaminan bahwa barang siapa yang menerima, yang percaya kepada anak Allah, menerima kesaksiannya,
ia beroleh hidup yang kekal. Namun sebaliknya yang tidak menerima, maka murka Allah tetap ada di atasnya. Ada satu hubungan kehidupan kekal dengan iman kita. Ada satu hubungan yang erat antara kehidupan kekal dengan pewartaan. Maka pewartaan Yesus tentang kebenaran dan tentang kasih Allah itu harus benar-benar diterima dan harus hidup di dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita melihat atau kita mendengar bagaimana mahkamah berusaha untuk melarang Petrus dan kawan-kawannya memberikan kesaksian tentang Yesus. Yesus yang bangkit, kesaksian tentang Allah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Kami lebih taat kepada Allah daripada kepada dunia ini. Ini luar biasa. Bukan berarti bahwa kita mengabaikan bumi ini, sebab bumi ini juga adalah ciptaan Tuhan. Tetapi Petrus ingin menyampaikan bahwa kehidupan dunia ini hanya bisa berjalan dengan baik kalau kita mempunyai relasi dengan Allah. Ini hal yang terpenting. Sebab apa? Allah adalah pemilik bumi ini. Allah adalah pemilik dunia ini. Dia adalah pencipta atas hidup kita. Dia pencipta atas alam semesta. Maka menerima Allah berarti menerima ciptaan Tuhan. Menerima ciptaan berarti menerima Allah. Maka harus ada satu relasi. Kita tidak bisa mau seenaknya hidup di dunia ini, tetapi menolak penciptanya. Saudara-saudari, inilah panggilan kita. Untuk taat kepada Allah. Untuk setia kepadanya. Dan kita juga patut untuk setiap hari mendengarkan sapaan Allah di dalam hidup kita. Ia selalu ingin bercerita tentang hidup ini. Ia selalu ingin menyampaikan satu kabar gembira tentang surga kepada hidup kita. Namun apakah kita mau menerima kabar sukacita ini? Dan tentu firman Tuhan adalah kabar sukacita itu. Maka hidupkanlah kabar sukacita yang telah kita terima dari firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan setia menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan Tuhan. Agar kita beroleh kehidupan kekal. Sebab Yesus berkata hari ini dalam kesaksian Yohanes, barang siapa yang taat dan percaya kepada firman itu, ia beroleh hidup yang kekal. Namun sebaliknya yang tidak taat, maka murka Allah ada padanya dan ia tidak memperoleh kehidupan kekal. Saudara-saudari, marilah dalam segala peristiwa hidup kita, persoalan hidup kita, kita diundang harus terus bersaksi tentang kebenaran Allah. Hiduplah di dalam kebenaran itu, dan semoga kebenaran itu mengantar kita kepada hidup yang kekal. Tuhan akan selalu memberkati kita.